Assalamualaikum, siswa kelas 10 MIPA. Kita lanjut pembelajaran tentang sifat keperiodikan unsur yang ketiga, yaitu afinitas elektron, yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dilepaskan atau diperlukan oleh atom suatu unsur dalam wujud gas dalam menangkap elektron pada kulit terluarnya sehingga menjadi ion negatif. Misalnya atom Y dalam wujud gas akan menangkap sejumlah N elektron, maka atom Y akan berubah menjadi ion Y-N. Y yang bermuatan -N, sejumlah elektron yang ditangkap. Nah, bagaimana kecenderungan harga afinitas elektron dalam satu periode? Dalam susunan berkala berarti dalam satu periode adalah dari kiri ke kanan. Bagaimana kecenderungannya? Kemudian dalam satu golongan berarti dari atas ke bawah. Nah, dari kiri ke kanan kita ambil contoh misalnya belerang, nomor atomnya 16, kemudian klor, nomor atomnya 17. Konfigurasinya 286, klor 287. Dari kiri ke kanan, sudah disebutkan bahwa dari kiri ke kanan jari-jari atom makin kecil. Sementara jumlah muatan inti protonnya bertambah besar. Karena bertambah besar, maka daya tarik inti terhadap elektron pada kulit paling luar bertambah kuat. Dengan kata lain, afinitas elektron dari kiri ke kanan bertambah besar afinitas elektronnya. Bagaimana dari atas ke bawah? Misalnya, kita ambil golongan 7, klor, kemudian bawahnya adalah bromin. Bromin nomor atomnya 35, maka konfigurasinya 28, 18, 7. Nah, bromin valensi 7, dia juga akan cenderung menangkap elektron supaya membentuk valensi seperti gas mulia atau valensi 8. Tapi makin ke bawah, ini klor itu punya 3 kulit, bromin punya 4 kulit. Sehingga karena kulit bromin makin ke bawah, kulit atomnya makin banyak, maka daya tarik inti atom terhadap elektron semakin lemah. Dengan kata lain, dari kiri ke bawah, afinitas elektron bertambah kecil. Nah, makin besar afinitas elektron makin besar, berarti atom makin mudah menangkap elektron. Sebaliknya, afinitas elektron makin kecil berarti makin sulit menangkap elektron. Nah, sifat kemudahan suatu atom dalam menangkap elektron atau membentuk ion negatif itu merupakan sifat kenonlogaman. Kecenderungan atom untuk melepas elektron atau membentuk ion positif adalah sifat kelogaman, sementara kecenderungan atom untuk menangkap elektron membentuk ion negatif adalah sifat kenonlogaman. Nah, sehingga trennya, kecenderungannya, afinitas elektron itu bertambah besar dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan. Sehingga afinitas elektron yang paling besar terletak di sebelah kanan atas. Mestinya fluor ya. Kemudian, berarti yang paling kecil, makin kecil, berarti makin ke kiri dan makin ke bawah. Mestinya adalah cesium. Tetapi, terlihat berdasarkan tabel harga afinitas elektron,
Perhatikan sini, harga negatif itu artinya dia melepas harga afinitas elektron negatif. Ibu tulis di sini, afinitas elektron negatif berarti artinya melepas energi. Sementara afinitas elektron positif artinya untuk menangkap elektron dia menyerap energi. Ibu ulangi, afinitas elektron berharga negatif berarti untuk menangkap elektron dia akan melepaskan energi atau dikatakan reaksinya eksoterm. Sementara ini yang positif reaksinya endoterm. Pada umumnya trennya untuk menangkap elektron atom akan melepaskan energi, maka berharga negatif. Makin besar harga negatifnya, makin mudah menangkap elektron. Sehingga terlihat di sini, klorlah yang afinitas elektronnya terbesar, bukan fluor. Jadi, ternyata yang afinitas elektronnya terbesar dalam sistem periodik adalah klor. Kemudian, tadi dikatakan trennya dari bawah ke atas, kemudian dari kiri ke kanan bertambah besar afinitas elektronnya. Sebaliknya berarti dari makin kecil kalau makin ke kiri dan makin ke bawah afinitas elektron bertambah kecil. Jadi mestinya kalau lihat di sini berarti afinitas elektron yang terkecil adalah ini bukan C ya, tapi cesium. Cesium. Nah, tapi karena di sini golongan 2A, kita perhatikan golongan 2A itu sama dengan golongan 8A. Dia afinitas elektronnya berharga positif. Artinya, afinitas elektron berharga positif berarti afinitas elektronnya kecil. Sehingga terlihat di sini, afinitas elektron yang terkecil bukan cesium, tapi terlihat di sini adalah berelium. Afinitas elektron terkecil adalah berelium. Dan ini adalah dua-duanya merupakan pengecualian dari tren, dari kecenderungan. Karena kecenderungannya adalah makin ke kiri, makin ke bawah, itu bertambah kecil. Kemudian makin ke atas, makin ke kanan bertambah besar. Tapi ternyata, harusnya kan fluorin. Tapi ternyata klor lebih besar energi yang dilepaskan untuk menangkap elektron. Maka klorlah yang afinitas elektronnya terbesar. Demikian juga bukan cesium, tapi berelium. Dan ini, perhatikan ya, ini adalah golongan 2A adalah pengecualian dari tren. Jadi secara umum itu makin ke kiri, makin ke bawah, afinitas elektron bertambah kecil. Nah, sehingga kalau lihat harga tadi divisualisasikan dengan grafik, maka terlihat di sini, ini gas mulia itu tidak punya afinitas elektron, karena dia sudah memiliki valensi 8. Sementara atom-atom lain dia menangkap elektron supaya valensinya 8. Kemudian di sini ternyata afinitas elektron terkecil adalah berelium. Kemudian diikuti magnesium, makin ke bawah baru cesium. Nah, demikian kecenderungan afinitas elektron pada sistem. Sekarang, nah, sehubungan dengan tadi, energi ionisasi kecenderungan untuk melepas elektron membentuk ion positif, dan afinitas elektron kecenderungan atom untuk membentuk ion negatif karena menangkap elektron. Kenapa dia unsur-unsur itu melepas elektron atau menangkap elektron adalah supaya seperti gas mulia, yaitu membentuk valensi 8. Nah, perhatikan ya, misalnya tadi contoh natrium.
natrium 11, 2, 8, 1. Untuk membentuk valensi 8 seperti gas mulia, valensinya 8, maka dia melepas 1 elektron sehingga dia cenderung menjadi plus 1. Sementara magnesium 12, 2, 8, 2. Supaya 8, maka dia melepaskan 2 elektronnya. Sehingga dia cenderung membentuk plus 2. Nah, untuk aluminium, nomor atomnya 13 kan? 2, 8, mana aluminium? Nah, ini 13. 2, 8, 3. Maka dia cenderung melepaskan 3 elektron. Maka plus 3. Nah, kecenderungan untuk membentuk ion positif inilah disebut dengan sifat kelogaman. Berarti kamu lihat, unsur-unsur yang valensinya 1 sampai dengan 3 itu bersifat logam. Sementara bagaimana dengan misalnya silikon 14? Berarti silikon 14, 2, 8, 4. Untuk membentuk valensi 8, dia bisa dilakukan dengan melepaskan 4 elektron atau menangkap 4 elektron. Loss or gain 4 elektron, melepas atau menangkap 4 elektron. Maka, nah nanti kaitannya akan dibicarakan dalam ikatan kimia. Untuk melepas dan menangkap 4 elektron itu susah. Jadi yang dia lakukan itu nanti dia pinjam elektron. Tapi ini skip dulu ya. Sementara kita lihat fosfor ya. Fosfor 15, 285. Supaya jadi 8 dia cenderung melepas 3 P 15 28 3 dia cenderung melepas 3 maka 285 maka dia cenderung menangkap 3 supaya jadi 8 ya sehingga menjadi P3-. Nah ini maka dia kecenderungannya menjadi menangkap 3 menangkap 2 menangkap 1 begitu. Nah, sekarang ke elektronegatifan, sifat periodik yang keempat. Ini kaitannya ke elektronegatifan itu kaitannya dengan afinitas elektron. Jadi, makin mudah menangkap elektron, maka makin elektronegatif. Makin sukar menangkap elektron, maka keelektronegatifannya makin rendah. Nah, keelektronegatifan itu diukur dengan skala. Ini namanya skala Pauli ya, skala keelektronegatifan dari Pauli. Itu yang terbesar adalah fluorin 4,0. Kemudian yang terkecil adalah cesium 0,7. Kamu lihat, gas mulia tidak punya harga keelektronegatifan karena dia tidak akan perlu menangkap elektron, dia sudah lengkap elektronnya sudah 8, dia nggak perlu menangkap elektron. Bisa dipahami ya? Jadi keelektronegatifan itu sebanding dengan afinitas elektron. Afinitas elektronnya makin besar, maka keelektronegatifannya juga semakin besar. Nah, sehingga inilah kecenderungan sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan itu adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, kita mulai dengan jari-jari atom. Ternyata jari-jari atom makin ke kanan. Nah, atau kita pakai yang ada di sini, makin ke kiri dan makin ke bawah bertambah besar. Makin ke kiri, makin ke bawah bertambah besar, berarti jari-jari atom terbesar adalah fransium, sementara terkecil adalah helium. Kemudian energi ionisasi itu makin ke atas dan makin ke kanan, paling besar. Berarti energi ionisasi terbesar adalah helium, sementara terkecil makin ke kiri dan makin ke bawah. Harusnya
fransium. Tapi karena fransium radioaktif, maka energi ionisasi terkecil adalah cesium. Di atasnya fransium, di sini. CS. Ini fransium. Jadi, energi ionisasi yang terkecil adalah cesium. Nah, perhatikan, makin kecil energi ionisasi, makin kuat sifat logamnya. Berarti, unsur yang sifat kelogamannya paling kuat adalah makin ke kiri, makin ke bawah, yaitu cesium. Ini adalah sifat logam paling kuat. Nah, sekarang afinitas elektron. Kecenderungannya dari kiri ke kanan bertambah besar, afinitas elektron bertambah besar, kemudian juga dari bawah ke atas bertambah besar. Berarti harusnya yang bertambah paling besar adalah makin ke atas dan makin ke kanan. Harusnya fluorin. Tetapi ternyata yang terbesar adalah klor. Kenapa? Karena ini adalah faktor pengecualian. Pengecualian atau penyimpangan dari tren. Demikian juga, berarti afinitas elektron sesuai dengan trennya harusnya makin ke kiri, makin ke bawah, makin kecil. Harusnya cesium yang paling kecil. Tetapi ada penyimpangan karena golongan 2A, harga afinitas elektronnya positif. Berarti afinitas elektronnya lebih kecil lagi. Dengan kata lain, yang paling kecil sesuai dengan tabel yang sudah disebutkan tadi adalah berelium. Afinitas elektron terkecil adalah berelium. Kemudian, keelektronegatifan itu sejajar atau kongruen dengan afinitas elektron. Berarti makin ke kanan, makin ke atas dan makin ke kanan, makin elektronegatif. Dan yang paling elektronegatif adalah keelektronegatifan terbesar adalah ternyata fluorin. Dalam skala Pauli dia terbesar, yaitu memiliki harga 4,0. Kemudian ternyata keelektronegatifan yang terkecil adalah cesium. Dia mempunyai harga 0,7. Nah, jadi kita hanya afinitas elektron aja yang ada penyimpangan ya, tapi yang lainnya itu sesuai dengan trennya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Dari atom-atom unsur aluminium, fosfor, klor, kalsium, rubidium, dan ytterbium, ditanyakan mana yang jari-jari atomnya terbesar, R terbesar, keelektronegatifan tertinggi berarti terbesar juga, energi ionisasi terbesar, afinitas elektron terkecil, sifat kelogaman terkuat, dan sifat non-logam paling kuat. Ini yang ditanya. Nah, untuk menjawab ini, maka kita buat dulu konfigurasi elektron masing-masing. Nah, inilah konfigurasi elektron dari aluminium, fosfor, klor, kalsium, rubidium, dan ytterbium. Nah, berdasarkan konfigurasi ini, maka kita bisa meletakkan atom-atom unsur ini dalam susunan berkala. Terlihat di sini aluminium, fosfor, dan klor itu adalah terletak pada periode 3, berarti pada baris ketiga. Kemudian aluminium itu valensinya 3, fosfor valensinya 5, klor valensinya 7, berarti ini dari kiri ke kanan. Kemudian kalsium pada periode 4. Nah, berarti terletak di bawahnya. Kemudian rubidium dan ytterbium terletak pada periode 5, berarti di bawahnya lagi. Nah, di sini ytterbium adalah golongan 3B. Jadi kalsium itu 2A, rubidium 1A, ytterbium golongan 3B, aluminium 3A karena valensinya 3, fosfor golongan 5A, valensinya 5, dan klor golongan 7A. Nah, setelah kita bisa meletakkan unsur dalam susunan berkala berdasarkan konfigurasinya ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan
yang terkait dengan sifat keperiodikan. Misalnya jari-jari atom terbesar, berarti makin ke kiri, makin ke bawah. Maka jari-jari atom terbesar adalah rubidium. Bagaimana keelektronegatifan tinggi adalah makin ke atas dan makin ke kanan, berarti klor. Bagaimana energi ionisasi terbesar? Sama ya, makin ke atas dan makin ke kanan, maka energi ionisasi terbesar juga klor. Nah, sekarang afinitas elektron terkecil harusnya kan makin ke kiri dan makin ke bawah, mestinya rubidium. Tapi kita ingat bahwa golongan 2A adalah pengecualian. Dia mempunyai harga afinitas elektron yang positif, sehingga afinitas elektronnya kecil. Maka yang terkecil adalah bukan rubidium, tapi kalsium. Sifat kelogaman paling kuat adalah paling mudah melepas elektron, yaitu makin ke kiri dan makin ke bawah adalah rubidium. Kemudian sifat kenon-logaman berarti makin mudah menangkap elektron siapa? Makin ke atas dan makin ke kanan, yaitu klor. Nah, demikian cara mengerjakannya. Nah, sekarang sebagai tambahan pengetahuan, bagaimana dengan jari-jari ion? Ion itu ada dua, yaitu ion positif disebut dengan kation dan ion negatif disebut dengan anion. Kapan dia ion positif? Kalau melepas elektron. Karena elektronnya ada yang lepas, maka jari-jari ion positif lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Kan sudah melepas elektron kulit terluar. Jadi misalnya, natrium aja ya, natrium 11, 281. Kalau Na plus kan berarti sudah melepaskan elektron kulit terluarnya. Maka jari-jari Na plus lebih kecil daripada jari-jari atom natrium. Sebaliknya, ion negatif, misalnya klor, 17, 287. Dia cenderung menangkap satu elektron, maka menjadi Cl-, ya. Cl-, maka 288. Seperti gas mulia kan, jadi valensi 8. Nah, karena dia menangkap elektron, tentu saja jari-jari ionnya menjadi bertambah besar. Maka jari-jari ion negatif lebih besar daripada Cl-, lebih besar daripada atom Cl. Atau kalau divisualisasikan menjadi ini adalah jari-jari atom litium. Ini jari-jari ion litium setelah melepaskan satu elektronnya. Kemudian misalnya ini adalah jari-jari atom magnesium yang putih. Ini adalah jari-jari ion Mg setelah melepaskan dua elektron valensinya. Sebaliknya untuk unsur yang menangkap elektron, ini adalah jari-jari atom oksigen. Kemudian ini adalah jari-jari ion oksida. Menjadi lebih besar, ya. Bisa dipahami ya? Oke. Sifat berikutnya adalah titik leleh dan titik didih dari unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik. Dari kiri ke kanan, sebagai contoh kita ambil adalah unsur pada periode ketiga dari kiri ke kanan, yaitu dari natrium, magnesium, sampai dengan argon. Nah, di sini titik lelehnya, melting point, itu diukur pada derajat Kelvin. Nah, kalau dijadikan Celsius maka tinggal dikurangi 273. Maka didapatkan titik leleh natrium itu 98 derajat Celsius, magnesium itu 650 derajat Celsius, aluminium 660, silikon 1400, kemudian fosfor itu meleleh pada 44 derajat Celsius, belerang meleleh pada 112 derajat Celsius, klor titik lelehnya min 101, sementara argon titik lelehnya min 180 derajat Celsius. Nah,
Apa yang mempengaruhi harga titik leleh dari masing-masing unsur pada periode 3 dari kiri ke kanan? Untuk unsur-unsur dari natrium sampai aluminium, maka besarnya titik leleh dipengaruhi oleh besarnya atau kekuatan ikatan logam. Makin kuat ikatan logamnya, maka titik lelehnya juga semakin tinggi. Nah, sementara kekuatan ikatan logam itu dipengaruhi oleh jumlah elektron valensi. Jadi kalau natrium valensinya 1, maka yang membentuk ikatan logam hanya 1 elektron. Sementara magnesium valensinya 2, yang membentuk ikatan logam ada 2 elektron. Dengan cara yang sama, maka aluminium ada 3 elektron. Tentu saja ikatan logam yang terbentuk dari elektron yang lebih banyak, maka ikatannya juga lebih kuat. Akibatnya titik lelehnya menjadi lebih tinggi. Itulah sebabnya secara umum tren dari titik leleh logam dari kiri ke kanan bertambah besar. Kemudian kita lihat sekarang dari fosfor sampai argon, itu adalah non-logam. Untuk non-logam, maka titik leleh dipengaruhi harga massa atom relatif kalau dia atom, atau dipengaruhi oleh besarnya massa molekul relatif kalau dia berupa molekul. Nah, kita tahu untuk non-logam yang berupa molekul adalah P4, S8, Cl2, sementara argon adalah gas monoatomik. Nah, di sini kenapa fosfor titik lelehnya lebih rendah? Titik leleh fosfor 44 derajat Celcius, sementara belerang 112 derajat Celcius. Kenapa titik leleh fosfor lebih rendah? Karena MR-nya lebih kecil daripada MR belerang. Ini P4 sementara S8. MR fosfor berarti 4 kali 31, sementara MR belerang 8 kali 32. Jadi belerang lebih besar MR-nya, maka titik lelehnya juga lebih tinggi. Sementara klor itu rumusnya Cl2, maka MR-nya relatif rendah, sehingga dia pada suhu kamar berupa gas, bahkan dia meleleh pada suhu min 101 derajat Celcius. Sangat rendah banget. Apalagi argon, gas monoatomik, lebih rendah lagi. Dia akan meleleh pada min 180 derajat Celcius. Sementara bagaimana dengan silikon? Dia ternyata titik lelehnya mencapai 1410 derajat Celcius. Paling tinggi. Padahal dia bersifat metaloid karena perbatasan antara logam dan non-logam. Nah, titik leleh silikon tertinggi karena silikon merupakan makromolekul atau molekul kovalen raksasa. Jadi kalau ada satu misalnya silikon sebesar pen ini, maka seginilah satu molekul silikon. Nah, karena itu MR-nya sangat besar sehingga titik lelehnya juga sangat tinggi. Itu kalau dari kiri ke kanan. Bagaimana kalau dari atas ke bawah dalam sistem periodik unsur? Ini sistem periodik unsur. Kalau logam, tadi dikatakan bahwa logam kan titik leleh dipengaruhi oleh ikatan logam. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, misalnya golongan alkali, kan sama-sama valensinya 1, berarti pembentuk ikatan logamnya 1 elektron valensi. Nah, dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar, sehingga ikatan logamnya makin lemah. Karena makin lemah, maka titik lelehnya makin rendah. Jadi, kalau logam dari atas ke bawah, titik leleh makin rendah, makin kecil. Sementara bagaimana kalau non-logam dari atas ke bawah? Nah, dari atas ke bawah, maka untuk non-logam titik lelehnya bertambah besar. Kenapa bertambah besar? Karena dari atas ke bawah, misalnya kita ambil golongan halogen ya, golongan 7. Fluor, klor, brom, dan iod. Kamu bisa lihat di susunan berkalamu. Fluor, F2 dan Cl2, pada suhu kamar dia berupa gas. Kemudian bromin berupa cair. Dan iodium berupa padat. Tadi di
Bisa dilihat dari warnanya. Fluor dan chlor itu warnanya orange pada susunan berkala kalian. Kemudian bromin itu merah, menandakan bahwa dia itu cair, dan iod itu padat berwarna biru. Nah, itu dari gas, cair, padat, itu menunjukkan titik lelehnya juga makin ke bawah makin tinggi. Kenapa makin tinggi? Karena makin ke bawah MR-nya bertambah besar. Nah, jadi bisa dipahami ya, perubahan titik leleh dan juga sama atau signifikan dengan titik didihnya untuk unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan dan unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah untuk yang logam dan untuk yang non-logam. Nah, dengan demikian berarti kita sudah selesai pembelajaran kita tentang sifat keperiodikan unsur atau sifat-sifat unsur yang berubah secara periodik atau secara teratur. Dan dengan demikian pula maka pembahasan tentang sistem periodik unsur sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan semuanya dapat kalian pahami dengan baik, sehingga pada saat ulangan harian nanti tentang sistem periodik unsur, kamu mendapatkan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.